Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu AOD Amalia SPD MPD, saya Sabrina dari RPL PAUD Morowali dengan NIM 224731118. Saya akan mempresentasikan peran metode pembelajaran bermain terhadap perkembangan kognitif anak usia dini di taman kanak-kanak. Berikut yang akan saya presentasikan. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Masa kanak-kanak merupakan masa emas dalam perkembangan kognitif seseorang. Pada tahap ini, anak-anak mengalami perkembangan pesat dalam berbagai aspek, terutama dalam berpikir, memahami, dan memecahkan masalah. Oleh karena itu, metode pembelajaran yang diterapkan pada usia anak harus mampu merangsang perkembangan kognitif mereka dengan cara efektif dan menyenangkan. Salah satu metode banyak digunakan dalam pendidikan anak usia dini adalah metode pembelajaran bermain. Namun, masih banyak lembaga pendidikan anak usia dini yang menerapkan metode pembelajaran konvensional yang kurang melibatkan aktivitas bermain. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh metode pembelajaran bermain terhadap perkembangan kognitif anak usia dini di TK Negeri Bahomoteve Morowali, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali. B. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah peran metode pembelajaran bermain terhadap perkembangan kognitif anak usia dini di Taman Kanak-kanak Negeri Bahomoteve, Desa Bahomoteve, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali. C. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran metode pembelajaran bermain terhadap perkembangan kognitif anak usia dini. Taman Kanak-kanak Negeri Bahomoteve, Desa Bahomoteve, Bungku Timur, Kabupaten Morowali. D. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan memperkaya teori terkait metode pembelajaran berbasis bermain dalam konteks perkembangan kognitif anak usia dini. 2. Manfaat praktis bagi guru metode pembelajaran bermain yang efektif dan aplikatif untuk mendukung perkembangan kognitif anak. B. Bagi anak, mendorong anak untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara logis dan kreatif melalui aktivitas bermain. C. Bagi orang tua, memberikan pemahaman tentang pentingnya aktivitas bermain dalam mendukung perkembangan anak di rumah. 3. Manfaat sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi lembaga pendidikan anak usia dini dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperkenalkan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan. A. Batasan operasional. Penelitian ini dilakukan fokus pada metode pembelajaran bermain adalah aktivitas bermain yang terstruktur dan terencana, yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan kognitif anak. 2. Perkembangan kognitif adalah kemampuan anak dalam berpikir logis, memecahkan masalah, mengenali pola dan memahami hubungan sebab akibat. Bab 2. Kajian pustaka. A. Metode pembelajaran bermain. Metode pembelajaran yang diterapkan dalam penelitian anak usia dini sangat mempengaruhi perkembangan anak. Salah satunya yaitu metode yang dianggap efektif adalah metode pembelajaran bermain Bermain tidak hanya memberikan pengalaman menyenangkan, tetapi juga menjadi sarana eksplorasi dan pengembangan berbagai keterampilan dasar yang melibatkan aspek kognitif, motorik, sosial, dan emosional anak. Worthworth dan Reifel 2012. Adapun manfaat pembelajaran bermain dalam perkembangan kognitif sebagai berikut.
A. Mengembangkan kreativitas imajinasi. B. Meningkatkan konsentrasi dan memori. C. Meningkatkan konsentrasi dan memori. B. Hakikat perkembangan kognitif out. Pengertian perkembangan kognitif out. Istilah kognitif berasal dari kata cognition yang padanya konoquing berarti mengetahui. Kognitif atau intelektual adalah suatu proses berpikir berupa kemampuan atau daya untuk menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya, serta kemampuan menilai dan mempertimbangkan segala sesuatu yang diamati dari dunia sekitar. Kognitif dapat diartikan sebagai pengetahuan yang luas daya nalar, kreativitas atau daya cipta, kemampuan berbahasa, serta daya ingat. Gabungan antara kematangan anak dan pengaruh lingkungan disebut kognisi. Dalam kognisi, anak dapat menyelesaikan masalah lingkungan sendiri. 2. Karakteristik perkembangan kognitif out. Adapun karakteristik setiap tahapan perkembangan kognitif anak usia dini tersebut secara rinci yaitu sebagai berikut. A. Karakteristik terhadap sensoris motoris. Tahap sensori motoris ditandai dengan karakteristik menonjol sebagai berikut. 1. Segala tindakan yang masih bersifat naluriah. 2. Aktivitas pengalaman didasarkan terutama pada pengalaman indera. 3. Individu baru mampu melibat dan meresap pengalaman, tetapi belum untuk mengkategorikan pengalaman itu. 4. Individu mulai belajar menangani objek-objek konkret melalui skema-skema sensori motorisnya. B. Karakteristik tahap praoperasional. Tahap praoperasional ditandai dengan karakteristik menonjol sebagai berikut. Individu telah mengkombinasikan dan mentransformasikan sebagai berikut. 2. Individu telah mampu mengemukakan alasan-alasan dan menyatukan ide. 3. Individu telah mengerti adanya hubungan sebab akibat dalam suatu peristiwa konkret, meskipun logika sebab akibat belum tentu tepat. 4. Cara berpikir individu bersifat egosentris yang ditandai oleh tingkah laku berikut ini. A. Berpikir imajinatif. B. Berbahasa egosentrik. C. Memiliki aku yang tinggi. D. Menampakkan dorongan ingin tahu yang tinggi. E. Perkembangan bahasa mulai pesat. C. Karakteristik tahap operasional konkret. Tahap operasional konkret ini ditandai dengan karakteristik menonjol bahwa segala sesuatu dipahami sebagaimana yang tampak saja atau sebagaimana kenyataan yang mereka alami. Jadi, cerita berpikir individu belum menangkap yang abstrak meskipun cara berpikirnya sudah nampak sistematik dan logis. 3. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif out. A. Faktor hereditas. Faktor hereditas yaitu semenjak dalam kandungan anak telah memiliki sifat yang menentukan daya kerja intelektualnya. Asrori 2003/42. B. Faktor lingkungan. Selain faktor hereditas, maka taraf kognitif seorang juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. C. Implementasi metode bermain terhadap perkembangan kognitif anak usia dini. A. Pendidikan menerima peserta didik secara positif sebagaimana adanya tanpa syarat. B. Pendidikan menciptakan suasana di mana peserta didik tidak merasa terlalu dinilai oleh orang lain. C. Pendidikan memberikan pengertian dalam arti dan memahami pemikiran, perasaan, dan perilaku peserta didik. D. Penelitian relevan. D.
D. Penelitian relevan. Beberapa penelitian relevan dalam konteks penggunaan media berbasis alam untuk meningkatkan kreativitas anak di usia dini, antara lain penelitian oleh Yolanda Parul dan Rizky Amalia 2019 dengan judul Metode Bermain dalam Lingkaran dalam Pengembangan Kemampuan Kognitif Anak Usia Dini di Taman Penitipan Anak Tamusai, Kecamatan Bungkut Timur. Berdasarkan hasil penelitian telah dilakukan dapat hasil kemampuan kognitif anak telah mencapai kriteria yang diharapkan. Terlihat adanya peningkatan kemampuan kognitif anak usia 3-4 tahun melalui pemberian tindakan berupa kegiatan bermain dalam lingkaran. 2. Penelitian oleh Lopez dan timnya melakukan penelitian longitudinal selama 2 tahun terhadap 150 anak usia dini di 3 taman kanak-kanak yang menerapkan pembelajaran berbasis bermain. Fokus penelitian adalah untuk mengamati bermain berbagai dan meningkatkan memori kerja atau working memory dan kemampuan pemecahan masalah anak-anak. 3. Penelitian oleh Wang et al. 2020 Wang dan kolega peneliti dampak penggunaan permainan berbasis teknologi terhadap perkembangan kognitif anak usia dini di lingkungan urban. Penelitian ini dilakukan terhadap 100 anak usia 5-6 tahun di 4 taman kanak-kanak. Anak-anak ini menggunakan aplikasi permainan efektif yang dirancang untuk melatih kemampuan seperti mengenal pola, berhitung, dan memahami hubungan spesial. Kerangka berpikir. Ini kerangka berpikirnya, Ibu. Kerangka ini menggambarkan hubungan antara metode pembelajaran bermain lingkungan tempat penelitian TK Negeri Bahu Motefe dan dampaknya terhadap perkembangan kognitif anak usia dini. Bab 3. Metodologi penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Jenis penelitian ini dipilih karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan memahami secara mendalam bagaimana penerapan metode pembelajaran bermain di TK Negeri Bahu Motefe serta pengaruhnya terhadap perkembangan kognitif anak usia dini. B. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di TK Negeri Bahu Motefe, Kabupaten Morowali. Penelitian ini akan dimulai pada bulan Februari 2025 dan dijadwalkan selesai bulan Mei 2025. Cek subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah anak kelompok B yang berusia antara 4 hingga 6 tahun di TK Negeri Bahu Motefe. Penelitian ini D. Sumber data. Penelitian ini menggunakan 2 sumber data utama, yaitu data primer, data yang diperoleh langsung dari hasil observasi, wawancara dengan guru, tes kognitif anak, serta dokumentasi kegiatan pembelajaran berbasis bermain. 2. Data sekunder, data yang diperoleh dari literatur, buku jurnal, dan laporan penelitian terdahulu yang relevan dan penelitian ini. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan melalui beberapa metode berikut. 1. Observasi langsung terhadap kegiatan pembelajaran berbasis bermain di kelas akan dilakukan untuk menilai implementasi metode dan interaksi antara anak-anak selama kegiatan bermain. 2. Wawancara. 3. Dokumentasi.
Dokumentasi berupa foto video akan digunakan untuk mendokumentasi aktivitas bermain dan interaksi sosial yang terjadi di kelas. Teknik analisis data. 1. Pengumpulan data. Tahap ini adalah proses awal dalam penelitian. 2. Reduksi data. Setelah data terkumpul, biasanya jumlahnya sangat banyak. Dan beragam reduksi adalah proses menyimpulkan, memilah dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. 3. Penyajian data. Tahap ini adalah bagaimana data yang telah direduksi, disusun, dan disajikan dengan cara yang mudah dipahami. 4. Penarikan kesimpulan. Verifikasi pada tahap ini, peneliti membuat interpretasi dari data yang telah disajikan. G. Keabsahan data. Kredibilitas atau credibility. Kredibilitas yaitu data ditingkatkan dengan cara melakukan pengamatan langsung oleh peneliti. Ketergantungan atau dependability. Dalam penelitian ini, ketergantungan data dibangun melalui proses pengumpulan dan analisis data langsung di lapangan. Peneliti memastikan bahwa data yang diperoleh relevan dan akurat selama proses penyajian hasil penelitian dan laporan. 2. Konfirmasi. Ketegasan dalam penelitian dan dicapai dengan memastikan bahwa proses dan hasil penelitian dijalankan secara konsisten dan transparan. 3. Keterahlian. Generalisasi dalam penelitian kuantitatif tidak menggunakan asumsi statistik seperti rata-rata populasi, rata-rata sampel, atau distribusi data yang mengikuti kurva normal. 4. Ketergantungan data. Ketergantungan data bangunan melalui proses pengumpulan data, analisis data langsung di lapangan. Daftar pusaka. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.